tentunya ada norma-norma yang harus kita ikuti. Dimanapun kita berada, kita harus memahami betul norma yang dianut di suatu wilayah yang kita tinggal. Nah, karena Anda adalah mahasiswa baru di FKUB, tentunya norma-norma standar sopan santun apa yang dianut dan dilaksanakan di FKUB. Salah satunya sopan santun itu kan bukan hanya berpakaian. Berpakaian sudah ada ketentuannya, itu sebenarnya salah satu adalah sopan santun. Kemudian sepatu, kemudian cara berkomunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Ya, jadi saya kira sopan santun itu sangat penting. Karena apa? Kita bagian dari masyarakat, sehingga kita ingin diterima di suatu masyarakat. Kalau kita ingin diterima, ya kita mau tidak mau harus mengikuti standar sopan santun. Saya kira itu ya. Misalnya verbal, berkomunikasi dengan dosen, dengan tenaga pendidikan, dengan tukang parkir. Jadi dengan siapapun kan kita berkehidupan sosial itu. Kebetulan sih Anda mahasiswa sekarang, tapi apakah mahasiswa punya derajat yang lebih tinggi daripada tukang sapu? Kan enggak. Kita bersopan santun itu bukan hanya kepada dosen, bukan hanya kepada pejabat, bukan hanya kepada guru kita, tetapi juga bahkan kepada orang siapapun yang kita temui. Jadi nyapa, tersenyum, nggak rugi kan? Senyum, menyapa, Mas, Pak, dengan tukang parkir, berbicara dengan tukang parkir, berbicara dengan siapapun, tukang fotokopi, dengan tenaga administrasi, semuanya saya kira sopan santun itu harus kita jaga pada saat ini ya. Pasti ada ditolak itu kan bentuknya macam-macam. Ditolak itu bisa tidak disukai teman, diingat oleh dosen sebagai mahasiswa yang tidak sopan, dan itu etika kan, attitude, dan itu akan diingat terus. Dosen itu biasanya akan lebih ingat mahasiswa yang tidak sopan daripada mahasiswa yang tidak pintar ya. Jadi ditolak oleh masyarakat itu seperti itu bentuknya. Beda institusi, standarnya beda. Kalau kita jelas berkerah, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai celana jeans ya, sepatu nggak boleh diinjak kan. Kenapa kita sejak kuliah sudah dididik seperti itu? Karena kita adalah calon tenaga kesehatan. Calon tenaga kesehatan tidak bisa dipungkiri bahwa pasti penampilan pertama orang ini bisa dipercaya atau enggak itu dari penampilan fisik. Setelah itu baru ke hal-hal yang menjadi tenaga kesehatan. Tujuan itu kan sama, satu, yaitu ngapain? Upaya untuk perbaikan derajat kesehatan masyarakat ya kan, melalui apa? Baik usaha preventif, promotif maupun kuratif. Nah, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, Anda tidak bisa bekerja sendiri karena setiap tenaga kesehatan punya keahlian. Tidak ada tenaga kesehatan yang paling hebat. Semuanya hebat karena semuanya punya kompetensi dan semuanya punya kewenangan sendiri-sendiri, dan nggak boleh saling melangkahi kewenangan gitu. Jadi intinya semuanya harus berkomunikasi ya. Kalau FKUB secara keseluruhan, kan FKUB itu sopan-sopan, tapi ada hal yang menurut saya agak berbeda pada saat saya mengajar di program studi lain, fakultas lain maksud saya. Kadang-kadang anak-anak yang di FK ini saya nggak tahu, kadang spontanitasnya kurang ya. Berarti kalau kita bisa dua-duanya, artinya secara materi kita memang sangat kuat, kemudian inovasinya juga baik, sebetulnya ada cara. Misalnya Anda yang sebagai contoh harus berorganisasi, itu sebetulnya adalah memberi ruang kepada kita untuk mengembangkan inovasi. Jadi jangan cuma kuliah tok lah, karena soft skill itu tidak hanya didapatkan di ruang kelas. Jagalah tadi sopan santun, norma-norma yang memang diacu di FK ya. Walaupun ada sopan santun yang sifatnya universal juga sebetulnya. Nah, kemudian untuk apa? Yang terpenting adalah bukan hanya selama Anda menjadi mahasiswa. Kepada siapa? Kepada siapapun juga. Bukan hanya kepada dosen, tapi juga kepada tenaga pendidikan, kepada seluruh pihak yang terkait. Dan tentunya sopan santun itu bukan hanya selama di kampus. Nah, ya, jadi bahwa sopan santun itu harus memang menjadi bagian dari diri